Batu hidup. Renungan diinspirasi dari surat pertama Rasul Petrus, bab 2 ayat 4 sampai dengan 9. Datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Namun kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Minggu Paskah kelima. Kita masih merayakan pesta kebangkitan Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus adalah batu penjuru yang menjadi batu hidup. Batu penjuru adalah batu utama yang menjadi dasar berdirinya fondasi suatu bangunan. Melalui sabdanya kepada Rasul Petrus, Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai murid-muridnya juga menjadi batu penjuru, supaya dapat menjadi batu hidup. Apakah yang dimaksud batu hidup oleh Tuhan Yesus? Batu hidup adalah kita pengikut Yesus yang bekerja untuk pembangunan suatu rumah rohani, yaitu sekumpulan umat Allah yang mendengarkan, memahami, dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Apa itu kehendak Allah Bapa? Bagaimana cara kita mengetahui kehendak-Nya? Ikutilah apa yang dilakukan dan sudah diteladankan oleh Yesus yang setia kepada kehendak Bapanya sampai wafat di salib. Yesus dan Bapa adalah satu, maka kehendak Yesus adalah kehendak Bapa. Bagaimana dengan kita? Sudahkah menjadi batu hidup atau malah menjadi batu sandungan? Sejak akhir Februari 2026 terjadi konflik di Timur Tengah. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga bahan baku raw material yang cukup tinggi. Sektor tempat saya bekerja, harga jual harus naik cukup tinggi mencapai 20% bahkan 40%. Belum lagi harga packaging yang berbahan dasar plastik naik sampai 100% karena kelangkaan bahan baku. Tidak hanya saya saja yang pusing, tapi di sektor-sektor lain pasti juga mengalami hal yang sama. Setiap hari kita melihat atau mendengarkan media cetak, elektronik, dan media digital lainnya memberitakan hal-hal yang membuat kita semua gelisah, cemas, dan takut. Sampai kapan konflik akan berakhir? Nanti bagaimana? Apakah akan terjadi hal-hal yang lebih buruk?
saya mulai merenung, mengapa hal ini bisa terjadi? Seandainya para pemimpin bangsa menjadi batu hidup, tentu hal ini tidak akan terjadi. Seandainya mereka meneladani Kristus yang mengutamakan damai sejahtera, dunia ini akan damai. Sekarang pertanyaan itu ditujukan kepada saya. Sudahkah saya menjadi batu hidup? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi batu hidup dengan hidup seturut kehendak-Mu. Kami mau melayani Engkau dengan melayani sesamaku. Kami mau mencintai Engkau dengan mengasihi sesamaku. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami selalu dimampukan untuk setia dalam jalan kebenaran dan hidup, yaitu Engkau sendiri. Amin.